Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksvina Nurazizah dari jurusan Pendidikan Geografi Angkatan 2022 dengan nomor NPM 222170039. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai negara Portugal. Yuk tonton! Nah, untuk materi pertama yaitu mengenai sejarah Portugal. Portugal merupakan salah satu negara yang berada di Eropa Selatan yang dimana beribu kota di Lisboa atau Lisbon. Jumlah penduduk dari negara Portugal ini mencapai 10.347.892 juta orang pada tahun 2021. Bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Portugis dan mayoritas agama masyarakatnya adalah Katolik Roma. Portugal adalah negara Eropa dengan sejarah yang dimulai pada abad pertengahan, yaitu pada abad ke-15 dan abad ke-16. Portugal menjadi salah satu kekuatan dunia melalui penjelajahan laut dan penaklukan wilayah baru. Portugal membangun kekuasaan kolonial yang luas di seluruh dunia, termasuk di Brazil, Afrika, dan Asia. Namun, Portugal mengalami penurunan kekuasaan dan pengaruh pada abad ke-19 karena beberapa faktor, seperti gempa bumi Lisbon pada tahun 1755, pendudukan pada masa Perang Napoleon, dan kemerdekaan Brazil pada tahun 1822. Nah, materi yang kedua yaitu tentang kondisi geografis dan astronomis negara Portugal. Letak astronomis dari negara Portugal sendiri yaitu berada pada 36 derajat sampai 42 derajat lintang utara dan 6 derajat sampai 9 derajat bujur barat. Sedangkan letak geografis dari negara Portugal ini berbatasan dengan Spanyol di sebelah utara dan timur serta langsung berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah barat dan selatan. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu mengenai sosial budaya negara Portugal. Portugal memiliki kehidupan sosial dan budaya yang khas dengan keragaman geografis yang mempengaruhi tanggapan masyarakat terhadap tradisi-tradisi. Di pedesaan, makanan pokok adalah ikan, sayur, dan buah-buahan. Adat agama Katolik Roma masih mempengaruhi kehidupan sosial di Portugal. Orang Portugal memiliki cara hidup yang khas dan cenderung melakukan sesuatu dengan lambat. Dalam negosiasi bisnis, sebaiknya tidak memberikan tekanan karena orang Portugal tidak menyukainya. Musik, seni, dan sastra merupakan bagian penting dari budaya Portugal dan telah menjadi elemen penting dalam membentuk identitas nasional mereka. Nah, untuk materi yang keempat yaitu mengenai kondisi ekonomi negara Portugal. Portugal adalah negara maju dengan ekonomi, sosial, dan politik yang stabil, serta indeks pembangunan manusia yang tinggi. Perekonomian Portugal berada di urutan ke-15 dari 27 negara Uni Eropa. Meskipun mengalami penurunan sebesar 7,6% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, Portugal berhasil keluar dari program penyelamatan Uni Eropa, IMF, dan Bank Sentral Eropa setelah melaksanakan program penghematan dan reformasi. Nah, lalu ada materi yang kelima yaitu mengenai sumber daya alam negara Portugal. Portugal memiliki beragam sumber daya, termasuk pariwisata, industri, pertanian, perikanan, dan energi terbarukan. Negara ini juga memiliki sumber daya mineral yang terbatas, seperti besi, tembaga, dan timah. Di wilayah utara yang subur, Portugal memproduksi anggur, minyak zaitun, dan buah-buahan yang terkenal. Portugal juga merupakan salah satu negara yang paling maju dalam penggunaan energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya. Nah, setelah menyebutkan sumber daya alam yang tadi, ada juga sumber daya alam hayati yaitu flora dan fauna. Untuk flora, ada tumbuhan seperti eukaliptus, pinus, dan kastani di utara. Ada pula beragam fauna yang ada di Portugal, yaitu termasuk babi liar, rusa, linsang, dan beberapa unggas lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai indikator kuantitatif dari negara Portugal. Indikator yang pertama tentunya mengenai PDB per kapita, di mana PDB per kapita dari negara Portugal adalah 33.700 US dollar perkiraan 2021.
Indikator yang kedua adalah angka kelahiran, di mana angka kelahiran dari negara Portugal adalah 8 kelahiran per 1000 penduduk dari perkiraan tahun 2017. Indikator yang ketiga adalah tingkat kematian, di mana tingkat kematian dari Portugal adalah 10 kematian per 1000 penduduk perkiraan tahun 2017. Indikator selanjutnya adalah angka harapan hidup, di mana angka harapan hidup dari negara Portugal adalah 81 tahun perkiraan 2017. Indikator selanjutnya yaitu mengenai indeks pembangunan manusia, di mana negara Portugal merupakan negara dengan indeks pembangunan manusia atau HDI-nya sangat tinggi dengan nilai 0,866 dan menempati peringkat ke-38 di dunia. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai indikator kualitatif negara Portugal. Nah, yang tercakup dalam indikator kualitatif adalah etos kerja dan pola pikir masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, mata pencaharian, dan kesadaran hukum. Etos kerja dan pola pikir dari masyarakat Portugal ini sendiri yaitu kerja keras, dedikasi, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam konteks kerja dan kehidupan sehari-hari. Untuk tingkat pendidikan, di mana Portugal mengukur tingkat literasi, kualitas pendidikan, dan kemampuan siswa untuk mengambil ujian standar internasional seperti PISA atau Program for International Student Assessment yang mencakup akses terhadap pendidikan berkualitas dan kemampuan siswa untuk belajar dan berkembang. Di bidang kesehatan, Portugal menilai kualitas layanan kesehatan seperti tingkat kematian bayi dan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan kualitas layanan yang diberikan. Pada bidang mata pencaharian, Portugal mengukur tingkat pekerjaan, kesempatan pekerjaan, dan kondisi kerja yang aman dan sehat. Dan ini mencakup akses terhadap pekerjaan yang stabil dan kondisi kerja yang mendukung. Nah, pada kesadaran hukum, Portugal sendiri menilai tingkat pemahaman dan penghormatan terhadap hukum dan keadilan di Portugal dengan mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban individu serta tingkat kepatuhan terhadap hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.